Selamat sore buat kita semua. Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Di sini kami akan mencoba menjelaskan istilah-istilah dalam struktur data. Sebelum saya menjelaskan istilah-istilah dalam struktur data, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elfrianti Francisca Utamayan, NPM 20110139, kelas TIS 2001. Adapun istilah dalam struktur data yang akan saya jelaskan yaitu pointer. Pointer adalah suatu variabel penunjuk berisi nilai yang menunjuk alamat suatu lokasi memori tertentu. Pointer tidak berisi nilai data, melainkan berisi suatu alamat memori atau berisi nol jika tidak berisi data. Pointer yang tidak dianalisis disebut dengan dangling pointer. Sedangkan lokasi pada pointer bisa diwakili sebuah variabel atau juga bisa berupa nilai atau alamat secara langsung. Di dalam pointer terdapat memori dari suatu variabel tertentu. Pointer juga membutuhkan operasi khusus yang menunjuk pada satu alamat ataupun satu variabel. Pointer bersifat dinamis. Variabel dalam pointer adalah variabel biasa. Variabel biasa ini berisi data ataupun nilai. Berbeda dengan pointer. Aturan dalam pointer. Variabel dalam pointer dapat dideklarasikan dengan tipe data apapun. Pendeklarasian variabel pointer dengan tipe data tertentu digunakan untuk menyimpan alamat memori. Tipe data yang digunakan yaitu sebagai lebar data maupun alokasi memori. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang pointer. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laura Octavia Lauta Barat dari ruangan TIS 2001, NPM 20110177. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tree. Tree atau pohon merupakan struktur data yang tidak linear yang digunakan untuk mempresentasikan data yang bersifat hierarkir antara elemen-elemennya. Definisi tree yaitu kumpulan elemen yang salah satu elemen disebut root atau akar, dan elemen yang lain disebut simpul node, yang terpecah menjadi sejumlah kumpulan yang tidak berhubungan satu sama lain disebut subtree atau cabang. Berikut saya sebutkan jenis-jenis tree tersebut harus terpindah. Perkenalkan, nama saya Renaldi Syadari, saya dari TIS 2001. Saya akan menjelaskan tentang materi stack. Apa itu stack? Stack adalah tumpukan. Dalam struktur dapat diartikan sebagai kumpulan data yang seolah-olah diletakkan di atas data lainnya. Maka stack adalah suatu urutan elemen yang elemennya dapat diambil dan ditambah hanya pada posisi akhir saja. Jadi konsep stack menggunakan metode LIFO atau last in first out. Jika diilustrasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari seperti tumpukan piring, tumpukan koin, dan tumpukan buku. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Julki Adrian Lubis, saya dari kelas TIS 2001. Saya ingin menjelaskan tentang bagian record. Record ialah suatu struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen-elemen data yang dihubungkan menjadi satu kesatuan. Masing-masing elemen data tersebut disebut dengan field. Setiap field boleh berbeda tipe datanya. Tipe data himpunan. Kumpulan objek yang mempunyai tipe data yang sama dan urutan penulisannya tidak diperhatikan. Perbedaannya dengan larik pada himpunan selalu dioperasikan secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan. Tipe data adalah tipe data dari anggota himpunan, harus bertipe ordinal. Tipe data file. File adalah kumpulan dari record yang digunakan agar data dapat disimpan dalam hard disk sehingga pemeliharaan data menjadi lebih mudah. Pemeliharaan data terdiri dari berbagai data. Lihat data. Perkenalkan, nama saya Rifai Pasaribu dari kelas TIS 2001. Di sini saya akan membawakan pembelajaran struktur data tentang array. Array adalah sekumpulan variabel yang memiliki dua tipe yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Array atau yang dalam bahasa Indonesia larik adalah
suatu variabel dengan nama variabel yang sama tetapi dapat menyimpan berbagai nilai. Array dalam ilmu komputer adalah suatu tipe data struktur yang dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama dan menempati tempat di memori yang berurutan serta bertipe data sama pula. Adapun fungsi array: 1. Menyimpan banyak data. 2. Memudahkan dalam penulisan variabel apabila terdapat banyak data. Dalam bahasa Pascal, terdapat dua fungsi untuk mengambil indeks terendah dan tertinggi dari suatu array. 1. Low, untuk mengambil indeks terendah. 2. High, untuk mengambil indeks tertinggi. Jenis array: array satu dimensi, yaitu kumpulan elemen-elemen yang identik yang tersusun dalam satu baris. Perkenalkan, nama saya Budi Masih Kesimora. Saya ingin berjelaskan sebagian dari sorting dan searching. Yang pertama, sorting. Sorting adalah pengurutan data proses yang sering harus dilakukan dalam pengolahan data. Sorting adalah proses pengurutan. Terdapat dua macam pengurutan. Yang pertama, pengurutan internal atau internal sort, yaitu pengurutan terhadap sekumpulan data yang disimpan dalam media internal komputer yang dapat diakses setiap elemen secara langsung. Kedua, pengurutan eksternal atau external sort, yaitu pengurutan data yang disimpan dalam memori sekunder. Misalnya data bervolume besar sehingga tidak mampu untuk memuat semuanya dalam memori. 1. Bubble sort adalah proses pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara berulang kali, membandingkan dua elemen data pada suatu saat dan menukar elemen data yang urutannya salah. Ini dari bubble sort adalah gelembung air yang akan mengepung untuk tabel yang berurut menaik. 2. Selection sort merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Selection sort adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya sampai ke elemen yang terakhir. 2. Searching atau pencarian. Searching adalah pencarian data memerlukan operasi yang penting dalam pengolahan data. Bahkan tidak jarang keduanya digunakan secara bersama-sama untuk menghasilkan output sesuai kebutuhan para pemakai. Ada dua macam metode yang bisa digunakan untuk proses pencarian data, yaitu 1. Linear search atau metode pencarian langsung. 2. Binary search atau metode pencarian biner. Umumnya metode pencarian langsung akan lebih efisien digunakan untuk mencari data dalam sekelompok data dalam jumlah yang sangat sedikit. Dalam kondisi data yang hendak dicari berada dalam sekumpulan data yang tidak urut. Dalam kondisi di mana data yang akan dicari berada dalam sekelompok data dalam jumlah yang besar dan urut, maka penggunaan metode pencari biner akan memberikan hasil yang lebih efisien. 1. Binary search dilakukan untuk memperkecil jumlah operasi pembandingan yang harus dilakukan antara data yang dicari dengan data yang ada di dalam tabel, khususnya untuk jumlah data yang besar. 2. Sequence search